Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan sesama mekanik pemula dimanapun Anda berada. Di kesempatan video kali ini kami akan sedikit berbagi pengalaman nih di motor Mio M3 ya rekan-rekan ya. Mengalami mogok, nggak bisa hidup. Oke, untuk syarat motor bisa hidup itu ada 3 nih rekan-rekan. Ada kompresi yang cukup, ada bahan bakar yang cukup, dan ada pengapian tentunya. Oke, ini setelah saya lakukan pengecekan, saya engkol nih untuk motornya, ternyata mengalami loss kompresi ya. Nah, ini tidak ada tendangan sama sekali begitu kita engkol. Jadi mau tidak mau kita harus bongkar dulu nih untuk mesinnya, dimana permasalahannya. Entah di bagian klepnya yang mengalami kebocoran, entah di bagian pistonnya yang mengalami baret ya atau aus. Jadi harus kita bongkar dulu nih untuk mesin Mio M3 ini. Oke, sebelum lanjut ke videonya rekan-rekan, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar kami lebih semangat lagi bikin tutorial seputar otomotif. Oke, ini kita lepaskan dulu ya untuk selang injektornya ya, seperti ini rekan-rekan. Nah, kita lepaskan, kemudian lanjut kita lepaskan untuk baut throttle bodinya ya. Ini tidak kita turunkan ya untuk mesinnya, kita bongkar di atas saja rekan-rekan biar lebih cepat ya. Kalau Mio M3, Mio J bisa ya kalau kita cuma bongkar di bagian blok sama headnya. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk baut throttle body ya, menggunakan kunci 10T. Setelah itu tinggal kita lepaskan dulu untuk songket injektor, TPS kita lepaskan. Nah, ini untuk selang hawa mesin ya, kita lepaskan dulu untuk penguncinya seperti ini menggunakan tang. Kemudian kita lepaskan untuk selang hawanya ya rekan-rekan, seperti ini. Oke, mudah-mudahan permasalahan motor Mio M3 ini tidak kena di bagian piston atau bloknya ya, karena lumayan untuk harganya. Mudah-mudahan terjadi kebocoran klep saja atau klepnya yang bermasalah ya, biar lebih ngirit biaya rekan-rekan. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk throttle bodinya ya. Nah, untuk songket sensor TPS kita lepaskan. Nah, seperti ini kita taruh di sini saja ya, karena tidak kita turunkan untuk mesinnya. Oke, lanjut ini untuk cok busi, kemudian sensor suhu, songket sensor suhu kita lepaskan. Ini keras sekali nih untuk cok businya ya, harus kita congkel sedikit dulu. Kalau masih original itu lumayan susah ya untuk kita lepaskan di bagian cok businya rekan-rekan, karena posisinya di dalam ya. Oke, ini lanjut kita lepaskan untuk songket sensor suhu. Kemudian tinggal kita lepaskan untuk koper engine ya. Penutup kipas kita lepaskan. Knalpot juga kita lepaskan nih rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau untuk motor Mio M3 itu mudah ya, biar tidak kita turunkan untuk mesinnya, bisa rekan-rekan kita bongkar di atas saja ya. Kecuali kita lakukan pergantian stang piston ya, kalau stang piston harus turun mesin rekan-rekan ya. Oke, ini lanjut, saya mau lepaskan dulu nih rekan-rekan di bagian penutup kipas ya. Nah, ini kita lepaskan untuk bautnya menggunakan obeng plus PH1 ya. Oke, setelah penutup kipasnya kita lepaskan, lanjut ini kita lepaskan untuk koper engine yang sebelah kanan ya. Nah, di sini kita lepaskan untuk bautnya menggunakan kunci 10T nih rekan-rekan, seperti ini. Nah, bautnya 3 biji ya, yang menggunakan kunci 10T, dan yang lainnya menggunakan obeng rekan-rekan ya. Nah, seperti ini kita lepaskan dulu satu persatu. Kemudian yang memakai obeng 3 biji juga rekan-rekan kita lepaskan. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita tarik nih. Nah, ini ketinggalan satu rekan-rekan, ini posisinya di depan ya. Nah, kita lepaskan dulu ini untuk bautnya ya, menggunakan mata obeng ketok ya, PH2 rekan-rekan.
Nah seperti ini, karena posisinya sempit harus obengnya yang pendek rekan-rekan. Oke, setelah kelepas tinggal kita tarik saja nih keluar untuk koper engine yang sebelah kanan ya. Oke, alhamdulillah untuk koper engine yang sebelah kanan sudah kita lepaskan. Nah, tinggal kita lepaskan untuk koper engine yang sebelah kiri seperti ini. Nah, kalau yang sebelah kiri tinggal kita lepaskan saja ya, karena bautnya berada di bagian sebelah kanan semua. Nah, kalau sudah kita lepaskan untuk baut koper engine yang sebelah kanan, tinggal kita lepaskan untuk koper engine yang sebelah kiri seperti ini. Nah setelah itu tinggal kita buka penutup koper headnya ya, karena koper engine sudah kita lepaskan. Nah ini tinggal kita lepaskan untuk baut headnya ya, atau koper penutup headnya ini seperti ini. Kita lepaskan bautnya 2 biji menggunakan kunci 10 ring ya. Nah mau pakai kunci 10T juga boleh rekan-rekan, bisa ya, tapi yang pendek. Kalau yang panjang kandas nih sama cover body yang depan ya. Jadi harus menggunakan kunci 10T yang pendek kalau mau pakai kunci T. Tapi kalau mau gampang ya tinggal pakai kunci ring saja rekan-rekan, bisa rekan-rekan ya. Yang penting tidak slack di bagian bautnya. Oke, yang atas sudah kita lepaskan. Lanjut tinggal kita lepaskan yang bagian bawah ya. Nah seperti ini. Setelah itu tinggal kita lepaskan untuk penutup headnya. Nah kelihatan sekali di sini sudah hitam pekat sekali ya. Untuk oli atau kondisi dalaman mesin motor Mio M3 ini. Nanti kita bersihkan ya rekan-rekan ya. Nah ini kondisinya kotor sekali ya, parah ini rekan-rekan. Oke lanjut, ini kita lepaskan untuk baut gigi timing ya, atau gear timingnya. Nah karena posisinya hendak kita turunkan untuk mesinnya, jadi kita ganjel saja di bagian magnet seperti ini. Kemudian kita lepaskan untuk baut gigi timingnya ini menggunakan kunci 10 ring ya. Nah seperti ini kita lepaskan. Nah, kalau memakai kunci T ataupun impact nggak bisa rekan-rekan ya, karena bautnya sempit ya tempatnya. Jadi kandas sama rangka kalau mau pakai impact. Jadi harus menggunakan kunci ring 10, kemudian diganjel di bagian magnet, aman rekan-rekan ya. Oke setelah itu tinggal kita lepaskan untuk baut stud kamrat ya, atau tonjolan setelan rantai keteng seperti ini, menggunakan kunci 8 ya, 8T. Bautnya 2 biji ya. Nah seperti ini kita lepaskan satu persatu. Nah ini lengket nih rekan-rekan ya. Kalau lengket tinggal diketuk-ketuk saja seperti ini. Nah ini sudah bisa kelepas nih untuk stud kamratnya. Oke, untuk kondisi stud kamrat masih aman ya, masih kencang. Nah, tinggal kita lepaskan nih untuk gigi timingnya rekan-rekan, seperti ini kita congkel menggunakan obeng minus ya. Kita lepaskan untuk gigi timingnya. Oke, alhamdulillah untuk gigi timing sudah kita lepaskan nih rekan-rekan. Tinggal kita buka baut yang 4 biji, baut mesin ya, seperti ini, menggunakan kunci 12 shock ya.
Bisa juga menggunakan impact ya. Kalau kita lepaskan bisa menggunakan impact, tapi kalau proses pengencangan atau proses pemasangan diusahakan menggunakan manual ya, tidak usah menggunakan impact, takutnya miring. Oke, sebelum kita lepaskan untuk baut mesin yang 4 biji, kita lepaskan dulu untuk baut yang sebelah kanan menggunakan kunci L5 nih, seperti ini. Bautnya 2 biji ya, yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita keluarkan nih satu persatu, dan hati-hati di situ ada ringnya. Nah, setelah itu baru kita lepaskan untuk baut mesin yang 4 biji nih rekan-rekan, seperti ini. Nah, bisa menggunakan impact, bisa juga menggunakan stang, diputar secara manual juga bisa rekan-rekan. Nah, karena kondisinya luas ya. Nah, seperti ini kita lepaskan, kita kendorkan satu persatu untuk baut mesin yang 4 biji bagian depan ya. Nah, untuk Mio M3 ini tidak ada ringnya ya di bautnya ini, melainkan menggunakan plat sekaligus sebagai tahanan rocker arm atau noken asnya. Nah, tinggal kita keluarkan saja untuk penahan rocker armnya seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita tarik saja untuk silinder kopnya ya, seperti ini. Nyangkut nih rekan-rekan untuk rantai ketengnya. Oke, kita keluarkan dari noken rocker armnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita lepaskan nih untuk headnya ya. Nah, untuk kondisi dalaman silinder headnya ini kotor parah ya, berkerak nih rekan-rekan. Nah, ini menandakan ada oli yang ikut terbakar di ruang mesin ya. Nah, seperti ini. Nah, biasanya terjadi kebocoran seal clamp ya. Kemudian yang kedua bisa juga dari pistonnya yang sudah aus dan boringnya juga baret parah, bisa juga rekan-rekan, sehingga oli bisa nyelonong masuk ke ruang bakar. Bisa ditandai dengan knalpot yang mengalami ngebul ya rekan-rekan. Jadi kelihatannya ini sih untuk piston masih aman ya. Nah, ini sebelum kita bongkar untuk belok sama pistonnya, kita cek dulu di bagian klepnya rekan-rekan ya. Kita pastikan dulu penyebab motor ini loss kompresi ya. Jadi ini kita mau cek untuk klepnya apakah terjadi kebocoran atau tidak. Oke, ini kita cek untuk klep in dulu rekan-rekan seperti ini. Nah, kita masukkan bahan bakar atau bensin lewat lubang manifoldnya rekan-rekan, atau lewat atas ya, seperti ini, lewat lubang hisapnya. Nah, ini kelihatan sekali untuk klep innya masih aman rekan-rekan ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, ini kita posisikan untuk rocker armnya ke posisi top atau netral atau bebas ya, ke kiri dan ke kanan. Oke, lanjut kita cek untuk klep yang X rekan-rekan. Kita masukkan bahan bakar lewat lubang knalpot ya, seperti ini. Nah, kelihatan sekali langsung habis nih untuk bahan bakar atau bensin yang kita masukkan lewat lubang knalpotnya rekan-rekan ya, menandakan klep X atau klep apinya ini terjadi kebocoran rekan-rekan. Ini kita pastikan dulu apakah betul terjadi kebocoran di bagian klep X nya ya. Ini kita lap lagi, kemudian kita masukkan lagi bahan bakar atau bensin lewat lubang knalpot rekan-rekan. Nah, bisa rekan-rekan lihat sendiri ya, deras parah nih, bocornya parah sekali di bagian klep X. Oke, kalau bocornya seperti ini bisa menyebabkan motor mogok atau loss kompresi ya rekan-rekan ya. Nah, ini langsung keluar nih untuk bahan bakar yang kita masukkan lewat
lubang knalpotnya. Jadi solusinya kita lakukan penyekiran klep ya, dan kita lihat nanti kondisi klepnya bagaimana. Kalau memang sudah aus parah di bagian payung klepnya, kita ganti saja ya untuk klepnya. Tapi kalau masih layak pakai atau masih bagus, bisa dilakukan penyekiran klep dan kita ganti sekalian untuk seal klepnya ya, biar tidak terjadi kebocoran. Oke, untuk bagian head sudah beres ya, klepnya bocor parah. Lanjut, ini kita mau melakukan pengecekan di bagian blok sama pistonnya rekan-rekan. Kita lepaskan dulu untuk lidah tensioner yang bagian bawah, kemudian tinggal kita tarik saja nih untuk boring atau bloknya ya. Kita tarik keluar seperti ini. Nah, kita goyang kiri kanan ya untuk boring atau bloknya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Nah, kelihatan sekali untuk kondisi boringnya, alhamdulillah masih aman, tidak terjadi baret ya. Dan kita cek untuk pistonnya juga masih aman ya, ring pistonnya masih aman. Untuk piston, dinding piston bagian bawah maupun atas masih aman rekan-rekan. Jadi penyebab motor Mio M3 ini loss kompresi ialah karena di bagian klep X-nya yang mengalami kebocoran. Penyebab klep X bocor ialah salah satunya karena terganjel ya. Untuk payung klepnya terganjel sama kerak atau kotoran, sehingga menimbulkan kebocoran di bagian klep X. Solusinya bisa dilakukan penyekiran klep dan sekalian kita ganti untuk seal klepnya, biar oli tidak masuk ke ruang bakar dan ikut terbakar, bisa menimbulkan kerak ya. Jadi klep X nya nanti bisa bocor lagi rekan-rekan. Oke, ini kita bongkar dulu ya rekan-rekan untuk pelatuk klep, rocker arm sama klepnya ya. Kemudian kita cek nanti di mana kondisi klepnya rekan-rekan. Oke, ini saya lepaskan dulu untuk baut tahanan rocker arm ya. Seperti ini menggunakan kunci L5 rekan-rekan, seperti ini. Oke, ini baut tahanan pelatuk klep sekaligus tahanan rocker arm ya rekan-rekan. Kita lepaskan. Menggunakan kunci L5 rekan-rekan, seperti ini. Kita lepaskan dulu. Oke, setelah kelepas tinggal kita pukul keluar untuk bos pelatuk klepnya seperti ini. Sekaligus kita lepaskan untuk pelatuk klep, rocker arm. Nah, kemudian kita cek di bagian dekompresi ya. Dekompresi noken as masih aman, tidak terjadi aus ya. Kemudian tinggal kita lepaskan saja untuk kancingan klepnya rekan-rekan, seperti ini. Kita ganjel menggunakan kunci shock ya di bagian bawah, kemudian tinggal kita pukul menggunakan kunci busi nih rekan-rekan. Nah, bisa kita cek di sini untuk kondisi klepnya rekan-rekan, terjadi keganjel sama kerak ya, sehingga klep X nya ini mengalami kebocoran nih rekan-rekan. Nah, ini untuk kondisi klepnya ini sudah terlalu aus rekan-rekan ya, jadi nanti kita ganti saja untuk klep X nya ya. Lanjut, tinggal kita bongkar untuk klep in nya rekan-rekan. Nah, seperti ini ya. Dan untuk ke setting klepnya masih aman ya, tidak terlalu dalam, cuman terjadi kotor dan terganjal sama kerak saja nih rekan-rekan. Oke, ini kita lepaskan dulu untuk klep yang in rekan-rekan ya. Nggak apa-apa, kita buka saja untuk klep in biar tidak terjadi kebocoran, tapi nanti kita ganti sekalian untuk seal klepnya rekan-rekan. Dan kita lakukan penyekiran klep ya. Dan untuk klep X nya nanti kita ganti saja rekan-rekan. Oke, alhamdulillah rekan-rekan ya. Ini saya skip saja videonya biar tidak terlalu panjang durasinya. Ini sudah kita lakukan penyekiran klep yang in maupun yang X dan sudah kita ganti untuk seal klepnya. Kemudian untuk klep yang X yang kita ganti rekan-rekan, untuk klep in tidak kita ganti ya. Nah, kemudian kita cek di bagian boring setelah bersih seperti ini, masih aman ya.
cuman terjadi goresan tipis, tapi masih layak pakai ya, tidak terlalu berpengaruh ke kompresi rekan-rekan, seperti ini. Nah, ini ada goresan tipis tapi tidak masalah, masih bisa kita pakai, jadi kita pakai saja rekan-rekan ya. Oke, ini tinggal kita rakit saja ya untuk mesin motor Mio M3 ini. Kemudian kita cek untuk dinding piston yang bagian bawah masih aman ya. Nah, ini masih mulus rekan-rekan, tidak terjadi baret ya. Jadi kita pakai saja untuk piston beserta boringnya. Oke, ini tadi kan yang bocor di bagian klep yang X ya. Ini setelah saya lakukan penyekiran klep, ini mau saya tes lagi nih untuk klep yang X ya. Nah, ini kita masukkan lagi bahan bakar lewat lubang knalpot nih rekan-rekan, seperti ini. Dan alhamdulillah untuk klep X nya sudah tidak terjadi bocor lagi nih rekan-rekan, berbeda dengan sebelumnya ya. Sebelum kita lakukan pergantian klep sama penyikiran klep, langsung keluar atau langsung dres ya untuk bocor di bagian klep X nya. Begitupun dengan klep yang in ya, sudah kita lakukan penyikiran klep dan sudah tidak bocor lagi, alhamdulillah rekan-rekan. Oke, ini mau saya rakit dulu untuk rocker arm pelatuk klepnya, seperti ini ya rekan-rekan ya. Kita pasang dulu. Nah, ini kita pasang dulu untuk rocker armnya rekan-rekan. Nah, di bagian rocker arm ini ada tonjolan ya. Nah, kita paskan dulu. Nah, baru kita putar masuk ke dalam rekan-rekan, seperti ini. Nah, setelah itu di bagian pelatuk klep ini mau dibolak-balik tidak masalah rekan-rekan ya. Mau dipasang di bagian in, mau dipasang di bagian X, tidak ada masalah. Berbeda dengan motor Beat ya, motor Honda. Kalau Yamaha itu Mio M3 dibolak-balik untuk pelatuk klepnya tidak masalah rekan-rekan. Sama ya, tidak ada bedanya. Oke, ini sudah kita pasang untuk pelatuk klep yang bagian in. Tinggal kita pasang untuk pelatuk klep yang X ya. Nah, kemudian kita tes untuk setelan klepnya aman ya, tidak terlalu rapat seperti ini. Nah, tinggal kita pasang untuk pelatuk klep yang bagian X. Nah, kita masukkan untuk pen pelatuk klepnya seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita pasang untuk tahanan bos pelatuk klep sekalian tahanan rocker armnya rekan-rekan, seperti ini. Oke, lanjut nih rekan-rekan, kita mau pasang untuk boring atau bloknya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini kita lumasin dulu menggunakan oli yang bersih nih rekan-rekan di bagian pistonnya sebelum kita pasang untuk blok atau boringnya rekan-rekan, seperti ini. Dan jangan lupa untuk packing bloknya dipasang rekan-rekan ya. Oke, setelah masuk setengah untuk pistonnya, tinggal kita tarik saja untuk rantai kameratnya seperti ini. Baru kita paskan untuk blok atau boringnya rekan-rekan. Pakai ini pakai. Oke, kemudian kita cek untuk posisi top kompresi ya. Nah, ini untuk posisi top di bagian magnetnya seperti ini, ada garis. Kita kasih sejajar dengan tanda yang berada di bagian crankcase-nya ya rekan-rekan, seperti ini.
Kemudian kita pasang untuk lidah tensioner ya, yang bagian bawah. Kemudian kita pasang packing kopnya, dan jangan lupa pin dualnya dipasang rekan-rekan. Oke, ini kita pasang untuk silinder kopnya ya rekan-rekan ya, seperti ini. Nah, sambil kita masukkan untuk rantai kamratnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita paskan untuk silinder kopnya. Nah, tinggal kita pasang untuk baut mesin yang 4 biji. Nah, ini kita pasang dulu untuk ring platnya ya, seperti ini. Nah, kita paskan dulu. Nah, ini kita bolak-balik, kita cari pasnya ya rekan-rekan ya. Nah, setelah pas baru kita pasang murnya ya, satu persatu. Serlesiki mam, bersih YouTube soga. Aduh, kenobeng like. dua telu paling ilham. Like. Waalaikumsalam. Terbaik. Mengalami ngances. Gun dicariin sama manajer bawah kok udah pernah kerja. Lanjut, ini kita kencangkan untuk baut mesin yang 4 biji secara merata rekan-rekan ya, secara menyilang menggunakan kunci shock 12 rekan-rekan. Lanjut, setelah baut mesin 4 biji sudah kita kencangkan, tinggal kita pasang untuk tonjolan atau stud kamratnya ya rekan-rekan ya, atau setelan rantai kamratnya seperti ini. Kita masukkan dulu untuk setelan rantai kamratnya, kemudian kita kasih lem sedikit ya, baru kita pasang untuk setelan rantai keteng atau rantai kamratnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang baut nih 2 biji rekan-rekan. Jangan sampai tidak dibaut ya, percuma. Setelah setelan rantai kamratnya kita pasang, kemudian tinggal kita pasang nih untuk gigi timingnya. Nah, untuk posisi top gigi timing seperti ini motor Mio M3. Nah, di sini ada garis di bagian gigi timingnya ya. Kita kasih sejajar dengan garis yang berada di bagian dinding silinder kopnya. Nah, posisinya di sini ya. Nah, untuk garis di bagian dinding silinder kopnya kita kasih lurus dengan garis yang berada di bagian gigi timingnya. Nah, setelah dikira lurus baru kita pasang untuk bautnya, kemudian kita putar ke kanan untuk setelan rantai kamratnya rekan-rekan. Oke, ini kita pasang dulu untuk baut gigi timingnya ya. Oke, setelah kepasang untuk baut gigi timingnya,
Kemudian kita kasih keluar nih untuk setelan rantai kamratnya ya, yang tadi kita masukkan. Kita putar ke kiri rekan-rekan ya. Sorry kalau kita masukkan ke kanan, kalau kita kencangkan ke kiri rekan-rekan. Kemudian kita pasang penutup karet yang berada di bagian atas setelan rantai kamratnya ya. Nah, di sini ada karet rekan-rekan. Oke, setelah itu tinggal kita kencangkan untuk baut timingnya ya. Nah, seperti biasa kita ganjel di bagian magnetnya. Nah, kita ganjel di bagian magnet yang belakang, kemudian kita kencangkan untuk baut gigi timingnya seperti ini. Kalau kita buka, kita ganjel di bagian depan, tapi kalau kita kencangkan, kita ganjel di bagian belakang ya. Oke, setelah dikira kencang, kemudian tinggal kita pasang untuk koper engine, knalpot, oli kita masukkan, kemudian throttle body kita pasang semua rekan-rekan ya. Alhamdulillah sudah terpasang semua, throttle body, knalpot, koper engine sudah kita pasang semua. Ini mau saya tes hidup dulu untuk motornya. Oke, alhamdulillah untuk motornya sudah hidup dan sudah naik ya untuk olinya ke bagian silinder kop. Berarti ini sudah kita pastikan aman ya rekan-rekan ya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini rekan-rekan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi kita semua. See you next time. Salam dari kami, mekanik pemula Auparian.